Hai teman-teman, ada pertanyaan yang cukup menarik. Pertanyaannya begini, kan kemarin ini saya bahas bagaimana cara mensistemasi sebuah bisnis. Ada pertanyaannya adalah, coach, kalau saya baru satu orang atau mungkin saya timnya baru kecil sekali, apa yang harus saya sistemasi pertama kali? Jadi hari ini saya ingin memberikan Anda tips 4 hal yang harus Anda sistemasi kalau Anda baru memulai bisnis. Mari kita ikutin saya. Nah, jadi step yang pertama adalah kita perlu memastikan bahwa kita memiliki sistem kontrol terhadap keuangan kita. Saya akan kasih tunjuk atau saya akan interview satu orang yang ikut saya pertama kali di Top Coach Indonesia. Waktu masih tim kecil, apa yang saya sistemasi di Top Coach Indonesia. Yuk kita kenalan sama Fitri. Halo Fit. Duduk aja. So, Fit, kita lagi bikin video tentang apa yang kita sistemasi waktu pertama kali kita mulai bisnis. Kan nggak banyak orangnya, cuma 1-2 orang. Waktu itu kan cuma ada PA dan sales. Apa sistem yang kita buat untuk memastikan bisnis ini berjalan dengan baik? Waktu itu apa yang dilakukan, Fit? Jadi dulu kan karyawan sedikit, cuma 1 orang. Jadi finance 1 orang, sales 1 orang, PA 1 orang. Jadi kita di bagian finance harus kontrol untuk pemasukan sama pengeluaran. Jadi setiap hari kita kontrol untuk pengeluaran berapa, pemasukan berapa gitu. Dan itu setiap hari? Setiap hari. Oke. So teman-teman, step yang pertama, Anda harus tahu caranya mengontrol keuangan. Uang masuk dan uang keluar harus betul-betul dijaga. Uang masuk udah harus tahu dari mana, harus tahu siapa yang menjual, dan untuk uang keluar harus tahu siapa yang pakai, siapa yang menggunakan untuk apa, dan harus dibayarnya kapan, berapa besar. Biasanya untuk memastikan Anda memiliki kontrol yang baik, kita harus tahu faktor yang kedua. Faktor yang kedua adalah productivity. Nah, jadi untuk bisa memastikan bisnis Anda terkendali, kita perlu sistem yang kedua. Nama sistemnya adalah mengontrol produktivitas. Seperti apa kontrol produktivitas? Kita lihat tembok ini. Tembok ini adalah temboknya Clara. Disebutnya tembok Clara. Karena yang punya kerjaan adalah Clara. Clara adalah salah satu tim kita yang tugasnya adalah media. Fokus pada sosial media, fokus pada YouTube, fokus pada apps, fokus untuk memastikan konten website dibuat dengan baik, dan memastikan aktivitas branding di media benar-benar berjalan dengan baik. So, saya mau panggil Clara. Lala, boleh maju ke depan? Maju ke depan. Cie, ini dia. Ini kenalan. Namanya siapa? Nama saya Clara. Clara, boleh nggak tolong jelasin apa yang ada di tembok ini? Jadi di tembok ini saya biasanya menulis apa-apa saja pekerjaan yang akan saya kerjakan, dan apa pekerjaan yang sudah diproses, dan apa pekerjaan yang masih menunggu proses dari tim yang lain, dan apa pekerjaan yang sudah selesai. Dan biasanya kalau pekerjaan yang sudah selesai langsung saya hapus dari to-do list yang di sini. Jadi setiap hari to-do list ini akan terisi, dan to-do list ini menyangkut semua hal yang berhubungan dengan produktivitas website, social media, YouTube, dan channel-channel media lainnya. Misalnya ada apps, ada membuat website hosting, membuat name tag, membuat video apps, dan lain-lain sebagainya. Dan di sini kalau diperhatikan ada 4 step. Step yang pertama,
adalah to-do list atau backlog atau tugas. Yang kedua adalah sudah dikerjakan atau belum. Yang ketiga adalah kalau tidak bisa selesai, apakah ada sesuatu yang menunda? Apakah ada faktor menunggu? Di sini ada tulisan menunggu. Dan faktor yang terakhir adalah selesai. 4 proses ini menunjukkan Clara produktif atau tidak. Dan ini adalah materi baru sehingga kita tahu persis bahwa dalam satu hari ini sudah ada dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 proses. Sudah ada 3 yang sedang proses, 1 sudah tuntas. Jadi saya sudah bisa memastikan hari ini Lala produktif atau tidak. Meskipun saya berada di luar kota, meskipun saya tidak ada di kantor, saya tahu persis Clara produktif atau tidak. So, sistem yang kedua adalah produktivitas. Sistem yang ketiga yang harus Anda ciptakan adalah budaya rapi atau saya sebutnya workplace management. Workplace management adalah kita membantu tim agar mereka mudah mencari barang. Ambil contoh ya, ini yang kita sebutnya pigeonhole atau pigeon box. Pigeon box adalah tempat di mana kita menyimpan informasi, dokumentasi, segala sesuatu yang merupakan pekerjaan yang paling sering kita pakai. Ambil contoh, ini adalah form pendaftaran workshop, ada pendaftaran ICF, ini adalah form pendaftaran untuk Top Coach Indonesia, ini adalah strategi-strategi bisnis kita, misalnya 30 strategi untuk meningkatkan cash flow yang biasanya kalau ada klien datang, lalu kita coaching, lalu mereka mencari strategi apa nih, kita tinggal tarik, langsung keluar. Ini adalah list strategi yang bisa diimplementasikan oleh klien-klien kita. Atau mungkin Anda butuh form. Ini adalah form pengiriman dan seterusnya. Jadi kita memastikan bahwa semua orang yang bekerja tahu di mana cara mencari barang dan bagaimana cara menemukan barang-barang yang memang dipakai sehari-hari. So, sistem yang ketiga adalah memastikan lingkungan kerja benar-benar kondusif untuk bekerja. Saya sebutnya workplace management. Sistem yang keempat adalah sistem untuk melakukan review. Apa yang harus direview? Yang harus direview adalah pekerjaan. Hari ini saya melihat ada 3 pekerjaan di Departemen Finance yang posisinya menunggu. Apa artinya? Ada 3 pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan karena harus melakukan sesuatu. Harus ada keputusan, harus menunggu. Apakah menunggu dari customer, apakah menunggu dari saya, apakah menunggu dari rekan kerja lainnya. Tetapi kalau kita ingin membuat tim kita benar-benar produktif, kita harus tahu apa yang akan di-review. So, di dalam bisnis Top Coach Indonesia, di dalam bisnis saya, juga bisnis-bisnis saya yang lainnya, saya memiliki 4 sistem ini untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Nomor 1 adalah keuangan, nomor 2 adalah sistem untuk mengukur produktivitas, yang ketiga sistem untuk memastikan lingkungan kerja berjalan dengan baik, dan yang keempat adalah sistem untuk melakukan review atas setiap pekerjaan karyawan-karyawan kita. Jadi kita tahu, hari ini kalau saya review dengan Fitri, saya tahu 3 poin apa yang akan saya putuskan untuk membuat pekerjaan Fitri menjadi lebih lancar. So thank you so much dan thank you buat pertanyaannya. Buat teman-teman yang ingin saya membuat video-video seperti ini, silakan komen di bawah. Apa yang Anda inginkan, apa yang Anda harapkan, apa yang akan membuat Anda bisa bekerja dengan lebih efektif. Kalau Anda ingin menjadi lebih dahsyat lagi, komen topik apa yang Anda harapkan yang akan membantu Anda, mensupport Anda untuk menjadi seorang leader, business owner yang lebih top, markotop. Saya Tom MC Fle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach.
Coach Indonesia.